kami lakukan. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan. Memohon agar Engkau berkenan mengampuni kami, membaharui hidup kami, dan terus-menerus mengubah diri kami ke arah yang lebih baik. Kami tahu di dalam diri Putramu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, ada pengampunan, ada pembaharuan hidup. Di sanalah kami boleh bernaung. Karena itu demi anak-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama dengan penuh rasa syukur kita menerima berita anugerah Tuhan. Berdasarkan Mazmur pasal 18 ayat 3 yang demikian sabdanya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bersamamu. Umat Tuhan yang terkasih, setiap kita telah menerima anugerah pengampunan dari-Nya. Firman-Nya pertahankan terus, karena Ia di pihak kita, takkan membiarkan dan meninggalkan kita.
Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami terus berada dalam pengertian yang benar tentang firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami terus-menerus menjadikan firman itu sebagai pertimbangan tatkala kami mengambil keputusan di tengah rupa-rupa masalah hidup. Kami yakin di dalam firman Tuhan ada kebenaran, kebenaran yang akan membawa kami pada hidup yang sejati. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai ke 34. Inilah riwayat keluarga Esau, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan. Dan ia berkata, "Jika demikian, mengapa hal ini kualami?" Lalu ia pergi bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda." Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Yang pertama keluar warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu ketika Esau datang kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Namun Yakub berkata, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku." Saud Esau, "Lihat, aku nyaris mati, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan itu. Demikian sabda Tuhan. Syukur. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan bersama-sama menyanyikan Mazmur dari Mazmur 119.
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Roma 8 ayat 1 sampai 11. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Dikatakan demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar, memelihara sabda Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saudara-saudara, tema kita minggu ini adalah doa, harapan, dan realitas. 3 tema besar yang memotret kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari adalah tegangan antara doa, harapan, dan realitas. Doa dan harapan itu satu pot, sementara realitas itu pot yang lain. Kalau Anda berharap, mesti berdoa. Kalau kita berdoa, mesti di sana ada harapan. Jadi doa dan harapan itu satu pot, sementara realitas itu satu pot yang lain. Dua pot ini sama nggak? Seringkali cocok apa nggak? Enggak. Ini ngeluh atau mengakui? Ya, atau curhat? Ya. Sayangnya saudara-saudara, pot yang ini, doa dan harapan, dengan pot yang ini, realitas, seringkali tidak sama. Tapi justru itulah dinamika hidup, sekaligus itulah ketegangan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Lihatlah hidup saudara-saudara, berapa banyak realitas yang tidak sesuai dengan doa dan harapan saudara-saudara. Banyak apa enggak? Banyak ya? Curhat lagi gitu kan ya. Banyak paham gitu kan ya. Ada banyak realitas yang tidak sesuai dengan doa-doa dan harapan kita. Berapa kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berharap bahwa dunia baik-baik saja. Kita berharap bahwa keadaan masyarakat, keadaan umat manusia, dunia baik-baik saja. Siapa sangka 2020 ada pandemi. Tidak pernah ada orang berharap dan berdoa bahwa akan ada pandemi. Tapi pandemi terjadi 2020. Sekian ratus ribu orang meninggal, sekian juta orang meninggal, barangkali termasuk orang-orang yang kita kasihi. Tidak ada yang berharap, tidak ada yang berdoa, tapi realitanya terjadi. Dampak ekonominya mungkin masih terasa sampai sekarang. Ketika dampak ekonomi oleh karena pandemi sudah mulai naik lagi, terangkat lagi, siapa yang berdoa dan berharap bahwa Timur Tengah akan ada perang? Tidak ada yang berharap seperti itu. Ada perang di Timur Tengah. Ekonomi yang sudah mulai naik lagi oleh karena pandemi sudah mulai berangsur-angsur pulih, tiba-tiba dihantam kembali, harga BBM naik lagi. Kita berdoa dan berharap bahwa pejabat kita jujur. Apa yang terjadi? Kita mendengar berita 75 batang emas ditemukan. 75 batang emas itu berarti 75.000 gram kali 2 juta. Uang dari mana itu saudara-saudara? Belum lagi di berangkasnya masih ada sekian miliar uang. Itu baru satu pejabat. Kita berdoa tiap minggu kita berdoa untuk para pemimpin kita. Tiap minggu kita berdoa, gereja-gereja berdoa, ya Tuhan berikan pemimpin yang adil, berikan pemimpin yang mau masuk turun ke bawah, ke tengah-tengah rakyatnya, berikan pemimpin yang bisa merasakan penderitaan orang kecil. Yang terjadi 75 kg emas ditemukan. Doa kita tidak sesuai harapan. Doa kita tidak sesuai kenyataan. Doa kita nggak sesuai kenyataan, saudara-saudara. Kita senang? Enggak. Kita nggak senang dengan temuan-temuan seperti itu. Kita berdoa,
berharap bahwa kita sehat-sehat saja. Tiba-tiba kena serangan jantung. Teman saya berharap bahwa sehat-sehat saja. Kemudian karena satu kali sesak nafas, terpaksa 5 ring dan 3 balon. Saya hanya bergurau saja. Mungkin karena kamu kebanyakan duit, saya bilang gitu kan ya. Karena itu cincinnya nggak dipasang di jari, tapi dipasang di jantung. Ya, tidak ada yang berharap seperti itu. Ya, sekarang dia menjadi sangat kurus dan kemudian membatasi seluruh gerak dan aktivitasnya. Ini doa dan harapan, ini adalah realitas. Ini adalah doa dan segala macam cita-cita, keinginan dan rencana kita. Ini adalah realitas. Hari ini melalui kisah Ishak, kisah Ribka, melalui perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus tentang penabur, kita diajak untuk melihat bagaimana realitas iman Kristen berhadapan dengan hidup sehari-hari. Bagaimana iman kita sebagai orang Kristen berhadapan dengan kenyataan. Dan kita diminta untuk tidak melarikan diri ketika situasi tidak sesuai dengan kenyataan. Kita diminta untuk tidak melarikan diri ketika kenyataan tidak sesuai dengan doa dan harapan-harapan kita. Realitas seringkali tidak ideal, sementara doa dan harapan ideal. Tetapi itulah hidup. Dan kita akan belajar dari teks-teks ini. Kejadian menceritakan dengan amat gamblang bagaimana Ribka mandul dan ia kemudian berdoa kepada Tuhan. Bersama dengan Ishak dia berdoa kepada Tuhan. Ini doa dan harapan. Doa dan harapannya apa? Ya Tuhan, berikan kami anak. Doa dan harapannya apa? Ya Tuhan, berikan kami anak. Seorang perempuan mandul dalam konteks timur, dekat kuno waktu itu, Asia Timur kuno waktu itu disebut sebagai aib, disebut sebagai kutukan dari Tuhan, berkaitan dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang percaya dengan berkat keturunan. Karena itu dia berdoa. Ishak dan Ribka tidak tinggal diam. Doanya disebut dengan wayetar dalam bahasa Ibrani. Wayetar itu artinya berdoa sambil menangis. Berdoa sambil memohon dengan sangat mendesak. Berdoa sambil sujud. Berdoa sambil menyerahkan seluruh harapannya dan separuh mendesak kepada Tuhan. Itu wayetar. Jadi saya berdoa dengan keinginan yang amat dalam untuk mendapatkan seorang anak. Harapan itu membumbung tinggi. Dapat anak. Apa yang terjadi saudara-saudara teksnya? Anakmu berkelahi satu dengan yang lain. Anakmu gak bakal cocok satu dengan yang lain. Anakmu akan saling melukai satu dengan yang lain. Harapan kita adalah anak kita akan sukses. Doa dan harapan kita adalah anak kita akan tumbuh besar, sehat, dan kemudian saleh, mengikuti kata-kata orang tuanya, membanggakan orang tuanya. Yang terjadi ternyata tidak. Sejak dari dalam kandungan anak itu akan berkelahi katanya. Sejak dari dalam kandungan doa itu dikabulkan, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Doa itu dikabulkan bahwa Ishak dan Ribka kemudian punya anak, tetapi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Konflik itu terjadi, Esau dan Yakub kemudian berkonflik. Akhirnya kemudian Yakub lari dari rumah. Saya berharap kepada Tuhan bahwa saya diberikan anak, diberikan Tuhan anak. Anaknya malah melukai hati orang tuanya. Saudara-saudara akan berdoa seperti apa? Saya berharap diberikan anak. Tuhan memberikan anak yang saudara harapkan itu. Anaknya malah membalelo, melawan, bahkan pindah agama. Mau bilang apa? Ya Tuhan, kok gini-gini amat? Loh, katanya minta anak, kok bilang sekarang gini-gini amat? Dan itulah yang terjadi dalam konteks kehidupan kita. Saya punya seorang teman, dia tidak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan semua. Kemudian dia berharap, dia berdoa untuk dikaruniai seorang anak laki-laki. Dapat anak laki-laki, tapi Down syndrome. Mau berdoa apa? Mau bagaimana kalau sudah seperti ini?
Tapi itulah realita hidup kita, saudara-saudara. Apakah kita mau lari dari kenyataan seperti itu? Ribka dan Ishak merasakan betul betapa pahitnya ketika mereka harus kehilangan satu anak karena melarikan diri. Yakub melarikan diri karena takut pada Esau, kan mau dibunuh. Dia melarikan diri 25 tahun baru kemudian mereka ketemu kembali. Itu pun siap untuk berperang, walaupun akhirnya tidak jadi perang. Baru 25 tahun mereka ketemu kembali. Dalam perjanjian baru, Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan berbicara tentang perumpamaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ideal. Kerajaan Allah itu adalah cita-cita hidup yang ideal yang harus dilakukan oleh manusia. Kerajaan Allah adalah norma etis, norma moral yang ideal, yang berada dalam cita-cita Allah untuk memulihkan alam semesta, termasuk memulihkan manusia. Tetapi Tuhan Yesus menyadarkan kita, yang ideal itu belum tentu datang dalam situasi yang ideal. Yang ideal itu datang, tetapi ternyata ada begitu banyak hal yang dialami, begitu banyak peristiwa yang ada di tengah kehidupan seseorang. Yang ideal itu datang, tetapi bisa jadi ketika dia datang, ketika dia hadir, Sang Firman itu hadir, dia kemudian menemui tanah berbatu. Tanah berbatu adalah realitas kehidupan kita. Ada orang yang seperti tanah berbatu, atau pengalaman-pengalaman hidup kita yang membuat kita seperti tanah berbatu. Keras oleh karena pengalaman masa lalu memaksa saya untuk keras. Keras oleh karena pengalaman masa lalu memaksa saya untuk selalu curiga kepada orang. Kalau saya dilukai oleh orang terus-menerus, maka saya akan menaruh curiga pada orang pada akhirnya. Itu seperti anak kecil yang dilukai terus-menerus, dilecehkan oleh orang dewasa. Ketika dia dewasa, dia akan menutup diri, bahkan cenderung melecehkan orang lain. Semakin tahun, semakin banyak mahasiswa bermasalah. Saya mengajar di Duta Wacana sudah 23 tahun. Semakin tahun, semakin banyak mahasiswa bermasalah mental health. Oleh karena apa? Banyak faktor keluarga, faktor lingkungan, pelecehan masa kecil yang kemudian membuat dia menjadi seperti itu, menjadi tanah berbatu yang keras dan garang kepada orang lain, atau cuek kepada orang lain, tidak mau peduli terhadap orang lain. Atau barangkali dia jatuh di semak duri. Semak duri artinya orang yang penuh dengan kekhawatiran, atau bisa jadi dia jatuh di tanah yang baik. Hati yang mau mendengar, hati yang mau mengerti, hati yang mau bertahan di tengah realitas kehidupan. Kita berharap bahwa kita menjadi tanah yang baik. Kita berdoa bahwa anak-anak kita menjadi tanah yang baik. Kita berdoa bahwa gereja kita menjadi tanah yang baik. Tetapi seringkali kenyataannya berbeda. Ada begitu banyak doa dilantunkan supaya gereja itu menjadi tanah yang baik. Ada begitu banyak doa syafaat dinaikkan supaya gereja itu menjadi tanah yang baik. Dapat tambang dari pemerintah, apa yang terjadi? Rebutan. Saya berharap gereja saya menjadi gereja yang baik. Saya berharap gereja saya menjadi tanah yang subur bagi pekabaran Injil. Jadi besar, uangnya triliunan. Apa yang terjadi? Rebutan lagi. Saudara-saudara tahu ya, satu gereja di Surabaya rebutan uang 1,2 triliun, saling tuntut di pengadilan. Itu tanah yang seperti apa? Mungkin gereja itu selalu berdoa jadi tanah yang baik, tapi realitasnya ternyata tidak sanggup untuk bisa dikendalikan. Kita berharap bahwa kita menjadi tanah yang baik, tetapi seringkali kenyataan tidak seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog ternama bernama Karl Barth dalam bukunya Church Dogmatic mengatakan bahwa berdoa berarti siap sedia untuk mendengar bahwa Allah akan berbicara dengan cara yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Allah bisa berbicara dengan cara yang berbeda. Ribka pada akhirnya disadarkan bahwa Allah berbicara dengan cara yang berbeda.
Jawaban doa itu menggelisahkan Ribka, menggelisahkan Ishak. Jawaban doa itu seolah-olah menyangkali harapan mereka. Tetapi Ribka tetap berpegang. Walaupun awalnya mereka kemudian rebutan. Ishak lebih cenderung pada Esau, Ribka cenderung pada Yakub. Mereka merupakan anugerah dari Tuhan. Awalnya Ribka berpegang pada berkat itu, tetapi pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka harus berpegang justru pada Tuhan, bukan pada berkat. Saudara-saudara, Ishak dan Ribka berdoa minta anak, anaknya lahir, betul ya? Ini berkat bukan? Berkat. Saudara-saudara minta rumah, dapat rumah, berkat bukan? Berkat. Saudara-saudara minta kendaraan, kekuasaan, berkat bukan? Berkat. Ini Tuhan. Tuhan itu berkat atau pemberi berkat? Pemberi berkat. Saudara-saudara mau pegang yang mana? Yang ini apa yang ini? Mau pegang yang mana? Kalau Ishak dan Ribka berpegang pada sang anak, maka dia melupakan si pemberi berkat. Padahal si pemberi berkat punya visi yang jauh lebih luas tentang kehidupan ini. Kalau Ishak dan Ribka hanya berpegang pada Esau dan Yakub, maka dia gagal untuk bisa melihat kenyataan hidupnya. Allah meminta mereka untuk berpegang pada Allah, sehingga kemudian bisa melihat hidup ini jauh lebih luas dan jauh lebih dalam. Kalau ada kebaktian syukur di gereja karena naik rumah baru, berarti kebaktian syukurnya karena rumah baru. Nggak ada orang kebaktian syukur karena rumahnya ambruk. Nggak ada kan? Saya kebaktian syukur, kenapa rumah saya ambruk, rubuh kena gempa. Loh kok kebaktian syukur? Karena Tuhan yang masih tetap saya pegang. Nggak ada kan? Kita kebaktian syukurnya untuk yang di sini. Ketika rumah itu hilang, ketika anak itu pergi, ketika kesehatan itu menyusut, apa pegangan kita? Kalau tangan kita berpegang pada yang di sini, habis. Pegangan kita ada yang di sini, sehingga ketika yang di sini habis, saya masih bisa punya kekuatan, saya masih bisa punya pegangan. Dan itulah yang kemudian dinasihatkan oleh Alkitab lewat peristiwa Ishak dan Ribka. Berdoa adalah berharap, berdoa adalah wujud iman kepercayaan. Berdoa bukanlah transaksi bersama dengan Tuhan atau memaksa Tuhan. Kadang-kadang doa kita berisi transaksi. Tuhan, kalau Tuhan memberikan berkat kepada saya akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan memberikan kekuasaan, memberikan pangkat, jabatan kepada saya, maka saya akan memberikan waktu untuk Tuhan. Doa itu bukan transaksi. Apa sih? Gimana ya? Siapa sih kita gitu loh, sehingga layak untuk memberikan transaksi kepada Allah. Saya dengan mahasiswa transaksi. Kalau Anda 16 kali tatap muka, maka Anda dapat poin sekian. Dari sekian poin. Kalau Anda nilainya sekian, maka Anda dapat sekian poin. Kalau Anda mengerjakan tugas-tugas Anda dapat poin sekian. Mau terima apa enggak? Mau Pak, transaksi. Tapi kalau kita dengan Tuhan, apa yang mau ditransaksikan? Anda punya bekal apa untuk transaksi dengan Tuhan? Enggak ada, nol. Wong hidup kita semuanya adalah milik Tuhan. Berani-berani amat kita bertransaksi dengan Tuhan. Doa bukanlah transaksi dari Tuhan. Doa adalah wujud iman kepercayaan kita kepada Tuhan sedemikian rupa. Bukan untuk kemudian memaksa bahkan menyetir Tuhan sedemikian rupa. Seringkali orang berkata dalam doa orang harus punya kepastian, dalam doa orang harus punya iman, itu betul. Tetapi realitas hidup kita seringkali selalu menyimpan keraguan dan ketakutan. Murid-murid Yesus pada zaman Yesus berada tahu persis situasinya. Yesus tahu persis murid-murid akan mengalami situasi takut, karena itu bisa jadi mereka seperti orang yang hidup di semak duri, firman yang kemudian jatuh di semak duri. Yesus tahu persis bahwa pengalaman hidup mereka amat buruk, sebelumnya dijajah, dianiaya oleh orang lain. Karena itu bisa jadi mereka seperti
firman yang akan masuk di tanah yang berbatu, keras hati mereka. Bisa terjadi seperti itu. Karena itu Yesus kemudian memberikan perumpamaan seperti itu. Seorang pendeta dari Amerika Jerman bernama Paul Tillich mengatakan, keberanian iman adalah peneguhan diri untuk tetap ada, sekalipun dibayangi ancaman ketiadaan. Agak susah kalimatnya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Keberanian iman adalah peneguhan diri untuk tetap ada, sekalipun dibayangi ancaman ketiadaan. Yang dimaksud oleh pendeta Paul Tillich bukanlah soal kekuatan. Saya berani, seolah-olah saya kuat. Saya berani, seolah-olah mentalitas saya tangguh untuk menghadapi preman-preman dan siapapun yang ada di depan saya. Bukan itu. Tetapi keberanian yang dimaksudkan oleh Paul Tillich adalah keberanian untuk tetap berpegang pada Tuhan ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Keberanian untuk tetap berpegang pada Tuhan ketika doa-doa itu kelihatannya tidak akan dikabulkan. Keberanian untuk tetap berpegang pada Tuhan sebagai satu-satunya kepastian di tengah kehidupan yang seringkali tidak pasti. Hidup Bapak Ibu pasti apa enggak? Enggak ya Oma ya? Enggak. Hidup kita enggak pasti. Hari ini saya sehat, masih bisa berkhotbah. Saya punya rencana minggu depan khotbah di tempat lain, bulan depan ke Bandung, bulan berikutnya ke Surabaya. Itu rencana, doa dan harapan. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kondisi saya masih bisa sehat seperti itu? Ada banyak orang pulang, ada banyak orang pergi dari rumah dengan harapan untuk bisa kembali pulang dan memeluk anak istrinya. Tapi begitu banyak orang yang tidak bisa. Kehidupan di depan kita itu penuh berisi kemungkinan. Itu yang disebut ketidakpastian. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Di tengah situasi seperti itu harapan kita apa? Ya Tuhan. Pegangan kita hanya Tuhan. Di tengah situasi seperti itu, sehingga ketika ketidakpastian itu datang menimpa diri kita, saya punya satu hal yang pasti, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saat teduh untuk saudara-saudara. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat akan pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan ambil bagian perjamuan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perjamuan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan,
dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan jadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia ini, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita dan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami. Ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk tetap berdoa dan berharap, karena doa dan harapanlah yang akan memberikan kekuatan sekaligus menunjukkan iman kami, keterpusatan kami kepada Allah. Walaupun begitu banyak realitas yang tidak sesuai dengan harapan dan doa kami, mampukan kami untuk tetap melihat karya Kristus, karya Allah di dalamnya. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan di GKI Kabangan. Kiranya Tuhan memberkati segenap anggota jemaat beserta dengan para simpatisan. Tuhan hadir bersama dengan mereka dalam segala pergumulan mereka. Tuhan memampukan mereka mengambil keputusan atas beragam masalah hidup mereka. Tuhan hadir ketika realitas kenyataan tidak sesuai dengan harapan-harapan mereka. Tuhan senantiasa meneguhkan mereka. Kami memohonkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini.
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan kepada mereka. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Stefanus Soekarno. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, Ibu Sri Suprapni, Ibu Kris, Bapak Purnomo Hindria Setio. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan, dan memberkati upaya-upaya yang dilakukan untuk memulihkannya. Kami berdoa bagi beragam program-program di tengah kehidupan jemaat. Tuhan memberkati program-program kami dengan baik. Tuhan memberikan kecukupan dana agar setiap program bisa tertangani dengan baik. Kami berdoa bagi proses balik nama tanah gereja, proses pengadaan rumah pendeta emeritus, juga renovasi gedung gereja dan rumah pastori. Berkati kami sehingga kami bisa bersatu padu, kami bisa melihat cara-cara terbaik agar bisa menyelesaikan program-program ini. Berkati majelis gereja, berkati pendeta, berkati komisi-komisi, pengurus komisi-komisi, guru-guru sekolah minggu, pemandu pujian, pemain musik, tenaga sekretariat, semua aktivis gereja. Berikan kegembiraan kepada mereka dalam melakukan olah pelayanan di GKI Kabangan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, bagi para pendeta dan pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka bekerja sama rendah hati dalam bersikap. Tuhan memampukan mereka untuk senantiasa mengusung dan membawakan kabar baik, kasih, sukacita, keadilan, perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami di tengah situasi pada saat ini, mampukan kami untuk terus tegak berdiri sebagai bangsa, mampu melihat peluang yang terbaik dari segi ekonomi, tapi juga kami dimampukan untuk bersikap dengan tepat, berlaku dengan tepat terhadap sesama kami. Berkati para pemimpin kami. Kiranya Tuhan menolong mereka, tapi juga sekaligus menegur mereka ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyengsarakan rakyat. Mampukan kami bersikap kritis kepada para pemimpin kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup karena beragam hal. Tuhan memberkati mereka, hadir bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi perdamaian dunia di tengah berbagai macam perang yang terjadi di pelosok dunia ini. Tuhan memampukan para pemimpin bangsa untuk menahan diri dan menempuh jalan mediasi, negosiasi. Kami berdoa bagi tanah, air, udara, bagi lingkungan hidup, bagi hutan, bagi sungai, bagi laut yang rusak oleh karena tindakan kami. Hutan-hutan yang digunduli untuk memenuhi keinginan ekonomi dan kepentingan ekonomi kami semata. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bersikap adil kepada alam semesta, karena alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Kitab Kejadian memberikan kesaksian Tuhanlah yang memisahkan langit dan bumi, air yang ada di atas dan yang ada di bawah. Dan kami tidak berhak untuk merusak ciptaan Tuhan. Ya Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berjalan memasuki masa depan tanpa kami tahu apa yang akan kami alami. Masa depan berisi beragam kemungkinan. Barangkali esok kami akan mengalami duka cita air mata, atau esok kami akan mengalami keberuntungan, rezeki. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, agar dalam apapun yang kami alami, kami tidak kehilangan pegangan, tapi senantiasa berdoa dan berharap. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama itu pula bersama-sama kami hendak berdoa. Dimuliakan nama
dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-6 sampai 7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengarkan suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku tenang. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik kepadanya. Karena Tuhan telah memanggil dan memberkati kita. Persembahan kita iringi dengan PKJ 147. Bait yang pertama sampai secukupnya. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Bapa kami membawa persembahan kami yang juga berasal daripada-Mu ya Bapa. Berkatilah Bapa persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati setiap kami ya Bapa, agar kami dimampukan untuk memberikan persembahan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, dan menjadikan persembahan yang terbaik ya Bapa. Berkati juga setiap penatua yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga menggunakan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. kini dan sampai. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang mengutusmu memberitakan Injil, serta anugerah Sang Anak yang memberikanmu keteladanan, dan kuasa Roh Kudus yang memampukanmu melayani dengan setia. Dialah yang meneguhkan hidupmu untuk tetap berperilaku baik dan benar, dikala realitas yang ada tidak sesuai dengan harapan kita, dengan ketekunan agar engkau mampu melihat kemuliaan Allah dinyatakan bagi nama Tuhan sekarang dan selamanya. Amin.